Selamat pagi. Adik-adik yang di rumah apa kabar ini? Baik. Oke, Losa Putra apa kabar pagi ini? Ayo. Baik dong. Luar biasa. Losa Novi? Luar biasa baik, Losa. Oh, udah luar biasa. Baik, tambah senyuman dong ya. Wih, mantap sudah. Iya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lause mau mengajak adik-adik sekalian bersaat teduh sebentar. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih bisa beribadah online. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami. Dan buat kami mengerti firman yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 150 ayatnya yang ke-1. Kita baca secara bersama-sama ya adik-adik dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mazmur 150 ayat 1. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu,
hari suci dan teduh, hari suci dan teduh. Adik-adik yang di rumah, Lose Putra, Lose Novi mau mengajak kita semua menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan tentang kasih Tuhan. Judulnya, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Allah. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus.
saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Seperti biasa ya kan adik-adik, kita akan nyanyikan lagu Bersyukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih bisa bertemu dengan teman-teman kami di sekolah minggu. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar dapat bisa bermanfaat kepada gereja kami ini. Tuhan, terima kasih untuk rezeki-Mu yang Kau sudah memberikan kepada orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku.
ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Lause. Gimana nih kabarnya? Nah, sebelumnya Lause mau mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun baru ini kita semua menjadi lebih baik lagi, baik secara kerohanian, makin rajin baca Alkitab, makin rajin berdoa, makin cinta Tuhan, dan juga makin rajin ke sekolah minggu. Nah adik-adik, kira-kira nih ya, adik-adik hobinya apa sih? Apa sih yang selama ini kalian suka lakukan? Nah, apakah seperti teman kita Seker ini yang hobinya bermain game? Lihat tuh main gamenya. Wah, lihat tuh. Hobi sih hobi, tapi masa sampai setiap saat sih main gamenya? Dari sambil makan, sambil sikat gigi, bahkan mau tidur pun main game dulu. Wah, bagus nggak tuh seperti itu adik-adik? Atau yang seperti ini nih, seperti teman kita Victoria, yang hobinya menari. Nah adik-adik, ngomong-ngomong soal hal yang disukai, hari ini Lause mau cerita nih tentang Tuhan Yesus pada saat dia berumur 12 tahun. Nah kira-kira apa sih ya di umur 12 tahun itu yang Tuhan Yesus sukai? Nah penasaran dengan ceritanya? Yuk mari kita saksikan cerita yang berikut ini. Nah adik-adik, dikisahkan tiap-tiap tahun orang tua Yesus, yaitu Maria dan Yusuf, pasti akan pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Nah, ketika itu, Tuhan Yesus telah berumur 12 tahun, dan pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang mereka lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, pada saat hari raya Paskah. Lalu sampailah mereka ke Yerusalem, dan di Yerusalem, mereka merayakan hari raya Paskah. Nah, setelah hari raya tersebut, setelah mereka merayakan Paskah, mereka pun berjalan pulang. Tapi ternyata Maria dan Yusuf tidak sadar kalau Yesus itu masih ada di Yerusalem. Nah, karena mereka menyangka kalau Tuhan Yesus itu ada di antara orang-orang yang ikut dalam seperjalanan dengan mereka. Karena mereka berjalan secara bersama-sama, bergerombol, karena perjalanan itu cukup jauh jaraknya, sekitar 1 hari lah jauh perjalanannya. Nah, di tengah-tengah perjalanan tersebut, Maria dan Yusuf mulai mencari Yesus. Wah, Yesus di mana ya? Lalu dia mulai cari tuh, dia tanya kenalan-kenalan mereka dan keluarga-keluarga yang ikut dalam perjalanan bersama-sama dengan mereka. Setelah mereka terus mencari, dan terus mencari, mereka tidak bisa menemukan Yesus. Dan karena mereka tidak bisa menemukannya, mereka pun memutuskan untuk kembali ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus.
Nah, sesudah 3 hari, mereka pun menemukan Yesus sedang duduk di dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika Maria dan Yusuf melihat Yesus, maka kagetlah mereka, terkejut mereka. Lalu kata ibunya Maria kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi Maria dan Yusuf pun bingung, dan mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pun ikut pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Lalu Yesus pun makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik, mau kita belajar seperti Tuhan Yesus? Di umur yang ke-12, dia kesukaannya bukan game, bukan bermain, bukan menari, atau ya hobi-hobi lainnya, tapi kesukaannya adalah firman. Dia sangat-sangat mencintai firman Tuhan. Nah, adik-adik, mau kita belajar seperti Tuhan Yesus, di mana dia itu lebih mencintai firman dibandingkan apapun juga. Ya, bukan berarti kita tidak boleh mencintai hobi kita suka bermain, boleh. Tapi kita harus lebih mencintai firman, lebih mencintai Tuhan dari apapun juga. Oke adik-adik? Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 52b. Lukas pasal 2 ayat 52b. Dan Yesus makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi ya, Lukas pasal 2 ayat 52b. Dan Yesus makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, bagi adik-adik yang sudah menghafalkan, jangan lupa direkam dan dikirimkan ke Lause Komsel masing-masing. Ditunggu ya. Nah, adik-adik, untuk aktiviti kita pada hari ini, mengingat kita baru saja menginjak tahun yang baru, Lause mau mengajak kita semua nih untuk bisa membuat resolusi atau janji kita di tahun 2022 ini. Tadi kan kita sudah belajar nih, kalau kita untuk lebih mencintai firman Tuhan. Nah, kalian tulis apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih mencintai firman Tuhan. Misal, di tahun 2022 ini aku mau lebih banyak membantu mama, misalkan cuci piring, membersihkan tempat tidur, atau mencuci baju, atau menyapu, dan lain sebagainya. Atau aku berjanji di tahun 2022 ini aku nggak mau berantem lagi sama Koko, sama Dede, sama Cici, atau sama teman-teman. Atau di tahun 2022 ini aku mau lebih rajin lagi untuk belajar. Nah, kalian tulis tuh janji atau resolusi kalian di tahun 2022 ini. Nanti kalian sudah tulis, boleh kalian hias-hias, kalian gambar. Pokoknya bebas sesuai dengan kreasi kalian. Nanti kalau sudah, jangan lupa dikirimkan ke Lause Komselnya masing-masing. Ditunggu ya. Yuk adik-adik, sebelum kita tutup firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Kami sudah boleh diberikan kesempatan untuk boleh menginjak tahun 2022 ini Tuhan.
Tuhan, hari ini kami belajar untuk boleh meneladani Engkau Tuhan, yang lebih mencintai firman Tuhan dibandingkan apapun juga Tuhan. Ajar kami Tuhan, bentuk kami agar kami boleh lebih mencintai firman-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi garam dan terang bagi lingkungan di sekitar kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, Kau pakai kami Tuhan, menjadi saluran berkat, menjadi terang-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, kehidupan kami hari demi hari ke dalam tahun saja Tuhan, biar Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tentunya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita juga harus ingat, simpan dalam hati, dan semangat untuk melakukan firman Tuhan. Adik-adik semangat juga mengerjakan activity dan ayat hafalannya. Segera buat dan kirimkan ke Lause Komsel masing-masing. Oke? Good. Kalau begitu, Lause Putra mau mengajak kita semua untuk mengucapkan terima kasih kepada Lause juga teman-teman yang hari ini sudah terlibat dalam pelayanan. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good. Luar biasa. Adik-adik, pesan dari Lause adalah tetap semangat ya untuk belajarnya, juga beribadahnya, juga beraktivitas di rumah bersama dengan papa mama. Untuk papa mama juga orang tua semuanya, semangat bekerjanya. Lause semangat juga melayani dan juga beraktivitas. Oke semuanya? Oke. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Lause Putra akan pimpin kita dalam doa. Semua dalam sikap doa. Ya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sangat bersukacita karena kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami telah bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, mengumpulkan persembahan, kami juga bergerak, itu semua sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. 1 minggu ke depan kami berserah Tuhan yang menjaga dan menolong kami, memberikan kami kesehatan juga kekuatan sehingga kami boleh melakukan aktivitas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Berkati adik-adik sekolah minggu, berkati orang tua mereka, juga Lause agar kami boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, jika ada di antara kami yang hari ini mungkin sedang sakit atau lemah tubuh, Tuhan yang tolong menyembuhkan. Jika ada yang kesusahan, Tuhan tolong mencukupkan segala kebutuhan. Jika ada yang sedang sedih, Tuhan yang memberi penghiburan. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, itulah yang menuntun kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya,
Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.